mustahil kalau Gus Fuad adalah PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gus Fuad. Gus Fuad ini di-framing, bahkan difitnah sebagai PKI, sebagai cucu keturunan PKI. Istiqomah mengecam dan mengutuk keras kepada si monyet Fuad, cucu PKI yang telah menghina dan menistakan guru. Tuntut Mabes Polri untuk segera menangkap dan mengeksekusi Fuad, cucu PKI yang telah menghina guru tua yang kita muliakan. Angkat dan penjarakan si monyet Fuad PKI agar Indonesia damai, Indonesia tidak terpecah belah. Fitnahan ini berkembang, bahkan diyakini oleh front pembela Islam dan juga para muhibbin, dan kemudian dijadikan sebagai framing, dijadikan sebagai provokasi yang memprovokasi umat Islam di negeri ini dengan kemudian mengatakan Gus Fuad ini adalah PKI. Dan ini diucapkan oleh front pembela Islam di beberapa wilayah, misalnya wilayah Provinsi Jakarta. Front Persatuan Islam DKI Jakarta mengajak dan meminta kepada antum semua untuk hadir dalam aksi 1904 di Mabes Polri, yaitu dengan tuntutan agar meminta kepada pihak kepolisian menindak cepat dan memenjarakan Fuad, cucu PKI yang telah menghina guru kita bersama, guru tua. Di DPD wilayah Jakarta ini terusnya mengatakan bahwa Gus Fuad ini adalah cucu PKI. Dan banyak lagi yang kemudian para muhibbin dan juga front pembela Islam, pengurus-pengurusnya mengatakan bahwa Kiai Haji Fuad Riyadi ini adalah PKI. Lalu apakah memang benar Kiai Haji Fuad Riyadi Pleret ini adalah merupakan PKI? Kita akan cari kejelasannya berdasarkan fakta dan realitas sejarah. Maka untuk mencari kejelasan itu, ada seorang doktor yang kemudian menjelaskan tentang silsilah Kiai Haji Fuad Riyadi Pleret, atau yang lebih kita kenal dengan Gus Fuad Pleret. Nah, ada satu kitab, satu buku yang kemudian merupakan rujukan dan penjelasan tentang siapa sesungguhnya Gus Fuad itu. Maka kemudian dokter ini mengemukakan, menyampaikan dan menampilkan serta menjelaskan tentang buku tersebut yang diberi judul dengan Silsilah Leluhur Dongkel yang disusun oleh Kiai Haji Syihabuddin. Maka di dalam buku ini itu disebutkan silsilahnya begitu luar biasa, dari mulai jalur ibunya yang bernama Hajjah Siti Muyassarah Maqasid, itu rangkaiannya adalah kiai dan ulama-ulama yang terkemuka yang merupakan guru daripada ulama-ulama sekarang ini. Nah, begitupun dari jalurnya bapaknya, yakni Bapak Abdul Bakti, ya, itu pun sama. Semuanya adalah ulama-ulama dan kiai-kiai yang masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Haq Amal menyikapi bahwa akhir-akhir ini ada tuduhan bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau yang sering kita
panggil dengan Gus Fuad, mendapat tuduhan bahwa beliau termasuk dalam gerakan komunisme atau PKI. Saya saat ini sedang berada di Dongkelan, di rumah seorang zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Beliau, Kiai Syihabuddin, adalah seorang kiai ulama, seorang penghulu di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang sangat dihormati oleh Habis I, dan Kiai Syihabuddin menurunkan banyak sekali kiai di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Syarif Rahmat, kemudian Rois Suriah PBNU DIY, kemudian ada Gus Ruri, ada Bani Khalil di Jejeran, Bani Abdul Rauf di Jejeran. Semuanya kiai-kiai yang hebat, ya, tidak mungkin terlibat PKI. Bahkan dulu para kiai tersebut adalah pejuang yang men-screening atau membentengi masyarakat dari gerakan komunisme tahun 65. Nah, di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhanuddin. Di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Di sini perlu kita cermati bahwa nama Gus Fuad ada dalam buku silsilah ini. Di sini disebut Gus Fuad, ya, Kiai Haji Fuad Riyadi, ya, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah, Pleret. Beliau adalah putra dari Hajah Siti Muyassaratul Maqasid, nah, ini dari jalur Mbah Khalil. Kiai Khalil seorang mursyid tarekat di Wonokromo, jalur pertama. Kemudian ada jalur lain dari silsilah beliau, dari jalur Kiai Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf, ya, Wonokromo. Beliau juga terkenal dengan mursyid Satoriyah. Ini ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Jadi silsilah dari Kiai Syihabuddin jalur pertama adalah Kiai Haji Fuad Riyadi, putra dari Siti Muyassaratul Maqasid, kemudian putra dari Kiai Warsina dan Kiai Sangitu dari jalur Melangi, Kiai Sangitu, ya. Jadi jalur Kiai Nur Iman Melangi. Kemudian Putra bin Kiai Haji Khalil Wonokromo, kemudian Muhammad Soleh bin Ali Usman bin Nyai Zainal Abidin, kemudian binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Itu jalur pertama. Kemudian jalur kedua Gus Fuad dari bapak beliau, ya, Haji Ahmad Abdul Bakti, dari Kiai Zainuddin, kemudian dari Nyai Bulkis Jombang, ya kan? Kemudian dari Kiai Abdul Latif, kemudian dari Kiai Abdul Rauf, Kiai Muhammad, Nyai Muhtarom, kemudian ke Kiai Syihabuddin. Jadi beliau dari Kiai Syihabuddin ada dua jalur. Kemudian masih ada jalur dari Melangi, ada jalur dari Syekh Abdul Rauf Wonokromo. Banyak sekali silsilah kiai dari leluhur beliau. Jadi mustahil kalau Gus Fuad adalah PKI. Jadi tidak ada satupun dari orang tua, nenek moyang, baik itu kakek maupun buyut maupun ke atasnya, dari Gus Fuad itu adalah seorang PKI. Nah, inilah yang harus diketahui oleh umat Islam di negeri ini. Itu adalah sebuah fitnahan yang sangat-sangat keji. Oleh karenanya, kepada warga masyarakat
kepada umat Islam di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, jangan mudah terprovokasi dengan sebuah kalimat, sebuah ucapan, sebuah fitnahan yang belum tentu kebenarannya. Maka hati-hatilah mendapatkan informasi, apalagi informasi itu dari orang yang jelas-jelas mencari kesalahan dan membenci daripada Gus Fuad Riyadi. Nah, mudah-mudahan penjelasan dari dokter ini itu kemudian akan bisa meyakinkan kepada kita semua bahwa apa yang diucapkan atau difitnahkan oleh kelompok-kelompok yang benci terhadap kiai-kiai dan ulama Nusantara ini harus segera diantisipasi. Jangan kemudian terjadi framing-framing terhadap kiai-kiai Nusantara. Ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan negara kita. Oleh karenanya, yuk sama-sama ketika kita menerima sebuah berita, jangan kemudian langsung mempercayainya, tetapi alangkah indahnya dan eloknya kalau kemudian kita mencari sumber berita itu dan mencari kebenaran dari berita tersebut. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.